Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat, salam sehat selalu ya kepada teman-teman, para subscriber saya, para teman-teman yang menonton, yang menyimak dan menyampaikan, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Amin. Nah, pagi ini teman-teman ya, saya ini lagi nyantai. Ini duduknya lagi ke kanan ke kiri ya. Dan pada pagi ini sama teman-teman anak-anak SMK ini. Ini SMK Zafa, SMK Zafa. Yang mukanya ganteng-ganteng ini. Rambutnya pun juga pirang seperti bule. Dan juga ini ya. Semuanya jomblo. Kalau ada yang mau monggo silahkan diambil. Wes, terima kasih ya. Langsung saja. Ini teman-teman ya, saya mau dengarkan curhat. Ini katanya mau curhat. Jadi saya mau jawab apa yang bisa kita musyawarahkan bersama. Kita cari solusi yang terbaik. Monggo teman-teman ya, untuk adik-adik ini SMK. Mungkin kenalan dulu sebentar, terus apa yang mau tanyakan monggo. Terima kasih. Ayo dari Mas Muslim dulu. Sebelumnya memperkenalkan dulu, nama saya Al Muslim dari Riso. Ya, monggo yang lain. Ada? Ayo. Langsung bertanya. Ya, langsung bertanya. Ini ada pertanyaan ini, teman-teman. Kalau seumpamanya misalnya saya kan alumni dari Pondok Mani Lancang. Ya. Itu kalau ketika hari raya Idul Fitri itu kalau mau misalnya mau fitrah itu kan. Fitri, zakat. Mau zakat itu. Ya. Mau zakat ke sana tapi masih ke sini juga gitu tuh maksudnya. Sering bisa. Maksudnya zakat 2 apa gimana? Oh, gitu. Oh, ini masa zakat teman-teman ya. Ya, zakat. Ini begini ya, adik Karisma ini ya, yang manis. Teman-teman, ini tanya barusan masalah zakat katanya. Zakat ini ada 2 kan ya, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal, zakat fitrah. Nah, siapa saja yang mau dizakati, Dek Karisma, yang mau dizakati itu kan yang terima zakat itu kan ada 8 itu kan, ada fakir, ada miskin, ada anak yatim, terus apa, ada amil, ada itu ya, orang yang punya hutang, jihad fisabilillah, itu ada 8. Jadi mau sampai ke amil, kalau guru Bani Lancang termasuk amil. Amil ini pengumpul zakat. Mau dizakatkan situ boleh, mau dizakatkan ke fakura wal miskin boleh. Bukan sampai harus sedekah, bukan sampai harus berzakat 2, bukan. Boleh. Ya terserah sampean. Mau diberikan ke sini, mau di Kurang Bani Lancang, mau diberikan ke fakura wal masakin. Punya saya sendiri tiap tahun saya kasih ke ibunya siapa nih? Ibunya Vika, punya saya. Punya saya kasihkan ke ibunya Vika. Ibunya Vika kan enggak punya kan Slim ya? Okay. Itu kan lebih bermanfaat, Membutuhkan. lebih membutuhkan. Itu punya saya. Sampai ini terserah. Nah, itu. Sudah? Ya. Masuk kan ya jawaban saya? Iya, jangan bingung. Terus apalagi teman-teman? Ya, teman-teman, apalagi tadi? Sebelumnya juga saya mau nanyakan tadi. Ya, kita itu bertunangan, itu kan kita belum halal kan ya? Itu kan masih tunangan, belum diakad. Apakah kita itu boleh berboncengan? Apakah kita boleh bersentuhan atau bertatapan gitu kan? Gimana hukumnya itu kan? Teman-teman begini ya. Dalam sebuah pernikahan itu sah, halal dan sahnya itu adanya akad. Ya. Dari sahnya sebuah pernikahan itu adanya akad. Akad itu di sini syaratnya harus ada wali, saksi, calon mempelai, putra dan putri. Itu syarat sahnya menikah. Dan ijab kabul dan ada mahar. Itu baru sah sebagai suami istri. Halal semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, kalau di luar itu tidak boleh. Artinya apa? Artinya cuma masalah tunangan. Tunangan itu kan ta'aruf ya. Jadi perlu diketahui teman-teman para subscriber saya,
tunangan itu kan ta'aruf. Ya, tunangan itu ta'aruf. Ya, jadi tunangan itu ta'aruf. Tidak ada istilah halal dalam berpegang-pegangan. Tetap dosa itu. Pegang tangan dosa, apa? Memandang dosa, apalagi memandang nafsu. Apalagi sampai berhubungan di luar batas. Itu haram. Walaupun tunangan. Tunangan itu kan ta'aruf kan. Jadi intinya tunangan itu saling berkenalan antara keluarga mempelai dengan putra dan putri. Itu. Begitu ya. Jadi tidak boleh kita sampai terjadi yang tidak diinginkan. berpegang-pegangan atau memandang selama tunangan nggak boleh. Haram hukumnya ya. Kalau sampean masih berhubungan intim nanti jadi zina. Zina itu 70 tahun, jangan main-main. Walaupun tunangan. Ya, tidak ada ceritanya tunangan itu halal, tetap haram. Tunangan untuk halal bagaimana? Yuk akad saja. Jadi ketika waktu tunangan selesai langsung kita akad. Transaksi ijab kabul kepada wali dari pihak perempuan baru halal. Gonjengan halal, memandang halal, pegangan halal, tidur bersama pun halal. Nah, itu makanya teman-teman, sahabat-sahabat harus hati-hati dalam menyikapi mana yang budaya, mana yang syariat, dan mana yang kewajiban-kewajiban, dan mana yang dilarang. Harus kita bisa paham, harus bisa kita pahami, harus kita simak baik-baik dan renungi. Bisa dimengerti Mas Muslim ya? Siap, bisa. Itu sudah ada 2 ilmu yang bisa kita rangkum pada siang hari. Yuk, yang lain? Adakah pacaran Islam itu? Pacaran. Nah, ini teman-teman. Terus gimana ya pertanyaan ini? Pacaran yang bagaimana? Dalam Islam. Dalam Adakah Islam. pacaran? Nah, teman-teman, sahabat-sahabat, ini mungkin yang menonton juga sekelas SMK ya atau SMA. Kalau dalam Islam pacaran itu tidak ada ya. Mungkin jenengan bilang pacaran Islami, tidak ada. Islami ya Islami, pacaran ya pacaran. Jangan sampai dicampur aduk. Kalau dicampur aduk itu namanya merusak syariat Islam yang ada. Nah, pacaran Islami Ustadz, gini Islam. Gak ada, pacaran ya pacaran. Ya. Pacaran itu bagaimana? Pacaran itu tidak boleh dilarang. Apanya yang dilarang? Kita bertemunya itu. Kadang-kadang jangan sampai bertemu ya. Lewat telepon saja kadang gregetan kita kan. Ya kan? Kita itu tidak tahu orangnya. Sampean mungkin pacaran. Orangnya nggak tahu, nggak pernah jumpa. Tapi kadang lihat SMS saja gregetan sampean. Lewat WA-nya saja. Apalagi suaranya sampai terdengar di telinganya sampean. Nggak bisa tidur sampean. Ya kan? Nggak bisa tidur sampean. Kalau sampai dengar kabar orang yang sampean cintai, yang senangi, tidak bisa tidur sampean. Semalam. Bangun ingat lagi, tidur ingat lagi, main ingat lagi, sekolah ingat lagi. Makanya jangan pernah bermain api kalau nanti sampean tak terbakar oleh api. Hati-hati. Kalau cinta, kalau senang bagaimana? Ya sudah, kita jalani saja, adukan kepada Allah, pinta kepada Allah. Kalau memang itu jodoh saya akan kembali ke saya. Gitu. Jadi pemuda, jadi siswa jangan cengeng. Ya. Gitu-gitu aja nangis, gitu aja bingung, sedih, jangan cengeng. Siapkan mental dan psikologis. Jadilah kader muda yang bagus, yang mapan. Begitu. Cinta bagaimana? Kalau cintanya sampean jangan menyalahkan cintanya. Rawat cinta itu biar tumbuh dengan cara yang bersemi, punya banyak dedaunan, dan itu akan nanti menghiasi hidup sampean. Akan indah pada waktu. Kan begitu ya. Apalagi? Ketika Idul Fitri itu kan banyak teman ke rumah itu kan. Ya. Kalau salaman itu katanya agak boleh meskipun sama teman kalau laki-laki. Nah, tidak boleh. Salaman teman-teman selama Idul Fitri kita berjumpa dengan siapapun itu tidak boleh. Bersalaman dengan lain jenis tidak boleh. Ya, tunangan pun tidak boleh. Tunangan tidak boleh. Ya, terus apalagi tamu tidak boleh. Cukup menemui saja sampai. Itu pun kalau menemui, kalau misalnya tamu laki-laki satu, itu tidak wajib menemui sampean. Misal sampean nanti hari raya, tamunya cuma muslim saja. Tidak boleh sampai menemui hanya berdua di ruang tamunya. Kecuali muslim memang mau ketemu sampean itu punya akal muslim, akhirnya punya bawa teman 2 perempuan gitu.
Kan solusinya begitu Muslim. Akhirnya bawa teman 2. Akhirnya sampean biar bisa menemui, tidak apa-apa. Boleh nih menemui. Berarti di situ ada 4 orang, tidak apa-apa. Tapi kalau Maksudnya laki-laki semua itu. nggak boleh, tetap nggak boleh. Ya, tapi cuma menyapa saja. Sampean itu. Kalau mau menemui sampean terpaksa, ya harus ada temannya, ibunya, bapaknya gitu bersama-sama. Gitu. Kecuali saya tamu yang gila, tidak apa-apa, temui saja berdua di sana, tidak apa-apa. Aturannya seperti itu. Jadi harus kita pahami mana yang kultur, mana yang budaya, mana yang syariat, mana yang aturan adat di rumah. Nah, mana yang akhlak kita yang harus kita jaga. Jangan sembarangan. Bu, tidak enak bu, itu teman saya. Bukannya tidak enak, itu syariat. Haram ya haram. Hukum jangan dibuat mainan. Hukum jangan dibuat sakarepe dhewe. Sama dengan orang pinjem uang. Pinjem uang, kan paham Bim ya? Pinjem uang 1 juta, kembalikan 1.200.000, banyak kan? Ya banyak. Itu bagaimana hukumnya? Haram Pak? Haram. Loh, enggak Ustaz. Saya sudah setuju sama setuju. Halal sama halal. Itu kan urusannya sampeyan. Itu kan karep sampeyan seperti itu. Hukum enggak boleh sakarepe dhewe. Ada aturannya, ada syariatnya. Banyak di situ, teman-teman, sahabat-sahabat. Jadi pinjam uang 1 juta, kembalikannya 1.200.000. Pinjam 2 juta, kembalikannya 2.400.000. Enggak ada apa-apa, enggak haram. Sepakat, saya sepakat. Sepakat sama sepakat. Sepakat, tapi ini aturan kan? Aturan syariat Islam yang harus kita jalani, yang harus kita terapkan. Ya. Syariat jangan dibuat mainan. Jangan dicampur aduk dengan kesepakatan-kesepakatan itu. Bisa dipahami ya? Masuk ya jawaban saya ya. Nah, terus apa lagi? Jika kita itu kan sakit paru umpamanya Ustaz. Kan contohnya miras dan babi itu kan haram. Nah nanti kalau kita sakit itu tidak ada obat lain jika selain meminum Boleh, miras itu tidak apa-apa. haram. Bisa. Itu boleh, itu namanya darurat. Tapi niatnya bukan niat mabuk-mabukan, tapi niatnya untuk jamu, berobat, tidak apa-apa. Ini teman-teman, ada arak itu kan haram, tapi untuk jamu. Tapi kalau sembuh ya berhenti gitu maksudnya. Itu hanya buat darurat, untuk buat jamu tidak apa-apa. Saat sakit. Ya, jangankan arak ya. Air saja, tapi memabukkan, haram untuk diminum. Ya, air memabukkan, dibuat mabuk-mabukan itu. Terus mabuk beneran, haram. Tak boleh, walaupun bukan arak. Aturannya begitu. Bukan arak saja yang membuat haram. Minum teh misalnya, memabukkan, jangan diminum. Haram itu. Nah, hal yang menjijikkan, jangan dimakan. Itu juga tidak boleh. Makanya makannya barang-barang yang halal dan baik. Kan begitu, ada dalam Al-Quran tuh. Terus ada lagi? Katanya kalau meskipun air putih tapi nggak memabukkan, tapi orangnya cuman pura-pura berlagak mabuk, itu juga nggak boleh. Iya, tidak boleh. Iya, ya ini yang saya jawab barusan itu sudah. Tidak boleh ya. Itu tidak boleh. Kan saya jawab barusan itu, tidak boleh. Jangan sampai membuat air putih yang buat sampean mabuk, tidak boleh. Jangan dibuat ya. Tidak boleh. Kalau tidak boleh, tidak boleh. Itu aturan. Jadi, Kalau itu kalau orang kan biasanya ketemu gatal-gatal semua badannya. Itu harusnya obatnya itu memakan musang dan ular itu. Sedangkan di syariat itu kan yang bertaring itu kan diharamkan. Apa memakan musang dengan ular itu haram apa enggak untuk dikonsumsi gitu kan? tidak apa-apa. Kalau hanya untuk buat obat penyembuh, dah. Yang penting jangan ketika sudah sembuh masih makan itu. Tidak apa-apa, Lim. Boleh. Tidak apa-apa. Yang penting jangan makan hati saya, Mas, kan gitu ya. Tapi kalau seperti tahun baru itu kan ada yang bakar-bakar ular gitu tuh, dimakan. Iya. Itu tidak boleh kan? Makan ular. Iya, Iya, waktu buat tahun baru dibakar. dibakar kayak sate itu. Itu tidak boleh itu. Ular itu hewan yang menjijikkan. Jijik apa enggak sama enggak ular? Jijik. Jijik kan? Tidak boleh ya. Jadi jangan sampai makan hal-hal yang Menjijikkan. menjijikkan. Tidak boleh. Haram itu tetap haram. Tidak boleh. Tidak boleh, haram. Ya sudahlah, kapan namanya tidak boleh, yang haram. Artinya syariat itu tidak bisa dibuat mainan ya. Tidak boleh. Haram ya haram. Tidak bisa dibuat mainan itu. Syariat tidak bisa. Aturannya jelas. Sama dengan sholat. Sholat kan takbir kan, Allahu Akbar. Ya sudah, semua Indonesia, sedunia sama. Allahu Akbar. Sholatnya begini. Nanti dirubah Allahu Akbar. Ya keliru. Itu salah, batal. Tidak boleh. Aturannya begitu.
Ya, jangan sok menjadi pahlawan kesiangan kan gitu. Kemarin tuh ada ngaku-ngaku nabi, dihadiri nabi, jangan. Ini agama, ini aturan, ini syariat. Harus kita ikuti sesuai dengan tuntunan yang ada. Kita harus ikuti satu, Al-Qur'an. Al-Qur'annya yang harus kita ikuti, bukan terjemah. Ya, harus ada nahwu dan sorof gitu. Pengertiannya biar bisa dipahami. Al-Qur'an, Al-Hadis, Al-Ijma, Al-Qiyas. Jelas sudah aturannya. Imamnya di sini ada 4. Imam Ghazali, Maliki, Hanafi, Hambali, Imam Syafi'i. Kan begitu kan? Tapi cuma di Indonesia ini kebanyakan ikut Imam Syafi'i. Itu saja sudah. Boleh nggak ikut Hambali, Hanafi yang lain? Boleh, asalkan darurat. Kalau mau ikut beliau, jangan setengah-setengah, ikut saja. Nanti Imam Syafi'i ikut ambil enaknya, Imam Maliki ikut ambil enaknya saja. Tidak boleh. Ya, begitu. Aturannya jelas. Ya, ada lagi? Misalnya sholat itu kan biasanya bukan di tengah, kan ada yang di pinggir, kadang gini. Ya, Itu gimana? itu versi. Nah, versi. Tahu versi kan? Itu Taruh di hati, pendapat. gitu. Itu pendapat. Itu pendapat. Cuma kalau saya pribadi itu memang Allah Akbar sholatnya biasa begini. Ya kenapa kok ada versi tangannya kok ada di situ? Kenapa? Karena dulu ketika Nabi sakit itu ada diginikan karena dadanya sakit. Akhirnya Rasulullah sambil pegang gini. Begitu. Akhirnya banyak yang terbiasa seperti itu, banyak yang tidak ngerubah kebiasa gini, langsung megang seperti ini. Boleh apa tidak? Ya versi, namanya versi kan, ya boleh saja selama itu tidak menimbulkan gerakan-gerakan yang lain di luar sholat. Ya kan begitu kan? Iya. Allahu ada yang begini teman-teman, ya Allahu Akbar gitu. Miring itu tuh emak yang saya. Allahu Akbar. Yang penting sudah sama saja gitu. Cuma Rasulullah dulu pernah sholat begini ketika masih sakit. Ya. Ya. Ada lagi ya? Hukumnya orang Islam yang ikut bakar-bakar di malam tahun baru. Nah, hukumnya Islam itu ikut tahun baru ya. Kalau cuma ikut biasa saya kira tidak apa-apa. Maksudnya merayakan. Ya, yang penting tidak ada niat untuk mengakui atau apa ya, ikut beribadah kepada agama lain. Kalau cuma ikut bakar-bakar, terus ikut apa ya nyaman ngopi-ngopi lah ya senang-senang tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu kan nggak ada kaitannya dengan ibadah kan? Ya, tapi bilangnya apa ya, merayakan tahun baru gitu. Iya kan tidak apa-apa kan, tidak ada kaitannya dengan ibadah. Yang tidak boleh itu kan ketika ada kaitannya dengan ibadah dengan agama lain. Itu namanya merusak tatanan agama kan begitu. Kalau cuma ngopi-ngopi apa? Ngopi-ngopi, bakar-bakar tahun baru merayakan, tidak apa-apa. Gitu, tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Gitu ya. Iya tidak apa-apa, silakan saja. Yang tidak boleh itu sampean ketika merayakan tahun baru dengan pacarnya, dengan teman-temannya laki-laki, nggak boleh. Bukan merayakan yang boleh, sampean ketemu dengan laki-lakinya yang nggak boleh, itu haram. Nah, apalagi sampai zina. Ada kan merayakan ulang tahun di mana? Di hotel. Perempuannya 2, lakinya 2. Itu jelas tidak boleh. Bukan merayakannya yang tidak boleh, tapi zinanya itu dilarang. Kalau cuma merayakan, ngopi-ngopi, rokok-rokok, bakar-bakar, tidak apa-apa. Ya, agama ini ada bukan untuk menyesatkan orang. Agama ini ada bukan untuk memperkeruh suasana. Tapi agama Islam ini datang, agama Islam itu ada rahmatan lil alamin, mengayomi semua apa? Memberikan petunjuk semua alam lah, mempermudah. Islam ini datang mempermudah, bukan mempersulit. Kadang kita ini yang nakal, tak pernah beribadah, ngomong terus, ngomong. Kerjanya ada, ngomongnya ada. Ya, ada lagi? Sebagian orang ada mengatakan bahwasannya kalau kita minum kopi itu selama mulut kita bau kopi dan di dalam tubuh kita ada kopi itu dosanya itu bisa diampuni katanya. Saya tidak tahu kalau soal itu, Lim. Ini pertanyaan saya tidak tahu kalau masalah kopi. Karena Allah itu mengampuni dosa manusia tidak ada kaitannya dengan kopi. Ya, gitu. Nggak, soalnya katanya itu kopi itu buah-buahan dari surga. Tuh, tidak tahu Lim saya, Lim. Kata siapa, Lim? Itu kumpulan sebagian para remaja pondokan itu. Kopi itu Allah itu mengampuni dosa manusia. 1, taubatan nasuha. 2, baca istighfar. 3, taubat berniat bertobat tidak mengulangi lagi. 4, ada kopi di taburiat? Tidak ada, Lim, tidak ada. Artinya apa? Makanya kopi itu tidak ada hubungannya dengan dosa.
Urusan dosa diampuni atau tidak itu hak fitur Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang walaupun banyak ibadah, kadang kita dosa kita tetap menumpuk. Yang bisa mengampuni siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu diampuni apa tidak? Siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Kita ada batas. Jadi gak ada hubungannya dosa dengan kopi. Nah, ini kalau dengan dibiarkan, ini bisa jadi hukum ini. Hukum nanti enggak apa-apa, diampuni dosanya. Jangan begitu. Hukum jangan dibuat mainan. Biasanya kan ada juga doa di sujud terakhir itu. Terus gimana? Itu kan maksudnya gimana? Doa. Lah, ini ya, kemarin saya konten ini, teman-teman. Saya kemarin membuat konten sebelum ini ya. Sebelum ini saya buat konten itu bersujud apa? Berdoa sebelum salam ya. Berdoa sebelum salam ya. Iya. Assalamualaikum. Dalam hati pakai bahasa itu termasuk doa yang paling mustajabah. Ya Allah, saya senang ke itu, ya Allah, ada jadi jodoh saya. Itu termasuk doa yang paling mustajabah. Ketika taruh di sujud akhir sebelum salam. Sebelum kan sama sebelum salam. Hah? Iya, tahiyatul. Kan sebelum salam kan? Salam sudah. Ya Allah. Nah, gitu. Keselipan doa sebentar lalu salam. Satu itu. Yang kedua juga waktu sujud terakhir. Ada dua ini. Berarti sebelum bangun itu, nak? Ya, sebelum bangun waktu sujud terakhir ya. Ya. Dan sebelum salam. Jadi doa yang paling mustajab. Berarti jangan dulu. Maksudnya jangan dulu. Jangan bangun dulu. Iya. Tapi dengan sampean boleh lama sujud asalkan tidak jamaah ya. Kalau jamaah jangan begitu sampai nanti doanya banyak tidak ngangkat kepalanya batal sama salatnya. Begitu ya, bisa dipahami ya. Masuk ya? Bisa dipahami ya. Nah, ayo, apa lagi? Cukup ya, Slim? Cukup. Teman-teman kalau ada pertanyaan apa di lain waktu, besok atau kapan sudah save di dalam hatinya, nanti kita bisa bahas seperti lagi nih. Karena teman-teman yang di sana banyak yang akan menyimak ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah dan menjadi barokah tentunya sampai kelak jadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Nanti videonya bisa tonton lagi di rumahnya masing-masing. Siap. Kalau sampai punya data. Siap. Karena sampai tergorok fugorok sakit. Terima kasih ya. Salam sehat selalu, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkah yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan jadi amal jariah. Salam subscriber saya semua. Mudah-mudahan semua lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini satu kali, punya nafas satu kali, semua akan tua dan semua akan mati. Jadi tidak ada yang bisa kita banggakan selain amal soleh. Tidak ada yang bisa kita perbuat selain kita langkah-langkah yang pasti, langkah-langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila bermanfaat video ini, mohon dukungannya dengan komentarnya, dengan evaluasinya, dengan subscribernya, dengan like dan share-nya. Dengan begitu maka channel ini akan semakin berkembang. Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.